Tidak semua ibu-ibu ini siap menerima kau apa adanya, betul? Tengok, ngaku mereka. Makanya kau jangan cerita diam aja. Kau ditanya, apa dosa abang? Adalah menangis, melelehkan air mata. Ainani, ada dua biji mata, la yamassuhuman nar. Ada dua biji mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun tahrusu fi sabilillah, mata yang bergadang di tengah malam karena menjaga masjid Palestina, takut diserang tentara Israel, menjaga. Mata yang begadang itulah yang tak kena neraka. Adapun mata yang begadang karena Real Madrid Barcelona, oleh sebab itu maka begadanglah di tengah malam dengan tahajud, munajat, zikir dan doa. Anak-anak muda, bapak-bapak tua yang masa muda mau bergelimang dosa, siapa namanya? Bagados, bergelimang dosa. Yang satu lagi Lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau namanya kebetulan saya sebutkan jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, pulang mati. Bukan karena saya hebat, tapi karena memang udah sampai masa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak muda sekarang dirusak oleh pergaulan bebas. Dibiarkan bapak ibunya jalan-jalan. Pak, aku bawa anaknya, kami pulang jam 12 malam ya. Pulang, tak apa-apa, bencong aja balik pagi, berat apa-apa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Masuk nak, masuk. Anak gadis bapak mana? Sebentar ya. Anak gadis, datang sini, duduk. Ini ada pacarmu datang. Kalian duduk sini ya. Papa sama mama mau nonton di belakang. Duduk sini ya. Duduk. Itu sama artinya kalian ya. Bersina. Hai laki-laki yang gagah perkasa. Kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya keponakan perempuan. Maka perempuan yang tidak kau jaga, selangkah lagi kau menuju surga, tapi kau biarkan dia dengan laki-laki yang tak mahram, selangkah juga kakimu menuju neraka. Betul? Oleh sebab itu jangan sampai kau bawa anak gadis orang. Ustadz Somad ini jangan-jangan ngomong aja yang pandai. Dulu waktu Ustadz kuliah pacaran enggak? Saya 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Nih, ada tadi Ustadz Sabar, pegawai Kemenak. Itu kakak kelas saya. Mana Ustadz Sabar? Ustadz Sabar, jawab dengan jujur Ustadz Sabar. Waktu saya di Mesir dulu tak ada pacaran kan? Tidak kan? Tidak kan? Tidak kan Ustadz Sabar? Ustadz Sabar kakak kelas saya di Darul Arafah Medan. Habis itu sama-sama di Mesir. Saya 4 tahun di Mesir dari 98 sampai 2002 tidak ada pacaran. Anak Indonesia 2.400 orang, laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Saya termasuk tak dapat. Kalau sempatlah saya seganteng Sultan Jorgi, artis yang di TV itu. Entahlah. Habis ya cek Mesir itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian kalau tidak pacaran lalu tak laku sampai tua? Saya tak pernah pacaran dulu kuliah, sekarang sudah tua, kering, kurus, bukan ganteng. Coba kalian tengok di komen-komen di YouTube tuh. Apa kata mereka? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Itu baru jadi ustaz, apalagi jadi wakil gubernur. Oleh sebab itu kalian anak muda jangan takut. Yang penting kalian serius saja kuliah. Habis itu kalian lanjutkan kerja bisnis. Habis itu kalian memegang tampuk dunia ini. Yang tertarik politik, mencalek kalian. Tak ada duit mencalek Pak Ustaz. Duit untuk apa? Buat baleho Pak Ustaz. Yang penting kalian buat baik saja dari sekarang. Nanti dikenal orang. Betul? Abdul Somad tak pernah buat baleho. Dari Sabang Merauke kenal Abdul Somad. Tak ada saya buat baleho. Buat baleho saya dibuatkan orang nih. Besar pula gambar saya dari Bang Ijik. Pas ditengok orang aslinya, jauh kecil. Ini panitia ini mau membesarkan hati Ustadz Somad. Ustadz ini kecil, kita buatkan balehonya besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tertarik politik, mencalon, berjuang kalian. Ada yang berjuang dengan ekonomi, businessman.
ada yang berjuang dengan politik, anggota legislatif, wali kota, gubernur, wali kota, camat, presiden, wakil presiden. Ada yang berjuang lewat ekonomi, ada yang berjuang lewat politik. Saya tak bisa ekonomi, tak bisa politik. Kau jadi apa? Aku jadi polisi. Bagus. Bisa berjuang dengan polisi? Bisa. Pakai seragam polisi, sholat kalian di masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu? Nak, tengok. Polisi aja sholat. Ayah kau tak sholat. Polisi, tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu ngomong, cukup dengan seragamnya saja. Kita sebagai umat Islam sudah bangga melihat mereka menolong agama Allah dengan jabatan mereka. Betul? Tolong agama Allah ini dengan seragammu, tolong agama Allah ini dengan kekuasaanmu, tolong agama Allah ini dengan suaramu. Kau yang bisa berjuang dengan seragammu, pakai. Kau yang bisa berjuang dengan titelmu, pakai. Abdul Somad seragam tak punya, jabatan tak punya, titel tak punya. Apa yang dia punya? Suara. Itulah maka suara yang dipakai, menggelegar suara. Kenapa menggelegar? Sound systemnya mantap. Mikrofon pula 3 kali ganti. Apa tak keren? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, belum habis. 20 menit di tempat laki-laki ini lama terasa. Tempat perempuan tadi sebentar aja. Kata jamaah, perempuan yang menutup rambutnya. Ada pula aku tengok perempuan yang bercadar, yang sudah pakai jilbab. Bagus. Laki-laki ini menengok perempuan karena memang itu naluri dia. Kalau ada laki-laki nengok perempuan itu normal. Yang bahaya laki-laki nengok laki-laki. Lewat anak gadis cuek aja dia. Pas lewat anak lajang mitir dia. Ini sengkong. Laki-laki yang gagah perkasa, nafsu bergejolak, bergelora, maka perempuan harus menutup rambut kepala. Antara yang berjilbab dengan yang bercadar jangan saling ejek mengejek, karena kalau yang berjilbab bercadar berkelahi, yang ketawa yang tak bercelana. Yang berjilbab bagus, yang bercadar bagus, jangan ejek. Ini aja, kau bercadar macam ninja aku tengok. Cadar adalah ajaran Islam, betul. Ibu-ibu yang bercadar, anak-anak adik-adikku yang bercadar, nanti kalau ada ibu-ibu yang pakai jilbab yang nggak bercadar ngejek kalian. Kok kenapa pakai cadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga hidungku, aku bercadar menjaga mata lakimu, karena dari tadi melirik aku. Yang bercadar bagus karena cadar ajaran Islam. Apalagi kalian di kampus pakai cadar bagus. Bayangkan kalau mahasiswi cantik minum teh, dia nampak mengalir. Duduk pula di lokal bagian kursi paling depan. Dosen tuh anak muda di depan menulis dia. Jadi mahasiswi sekalian, adapun pelajaran kita adalah Pak, whiteboard dah habis Pak, gara-gara wajah. Oleh sebab itu maka perempuan yang bercadar bagus, makanya ini tak dicampur laki-laki dan perempuan. Ini perempuan, ini laki-laki. Ada pula beberapa perempuan terjebak di tengah laki-laki. Tapi insya Allah laki-laki yang berada di sekeliling kalian ini amanah. Kalian jangan takut, insya Allah. Laki-laki yang amanah. Perempuan adalah adik kalian, perempuan adalah kakak kalian. Kalau kalian menganiaya perempuan, berarti sama dengan menganiaya adik kalian, kakak kalian, keponakan kalian. Mau anak adik kalian dianiaya? Hai laki-laki yang gagah perkasa, playboy cap tupai. Tahu cap tupai? Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Ada satu lagi cap gayung, cedok sana, cedok sini, cedok sana. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian ganteng. Sekarang kalian boleh ketawa karena kalian punya duit. Tapi sampai masanya nanti kalian akan punya anak perempuan. Apa yang kalian lakukan hari ini tak mustahil akan terjadi 20 tahun akan datang pada anak perempuan kalian. Jaga anak perempuan. Hai pemuda-pemudi Islam, jaga dari narkoba, jaga dari pergaulan bebas, jaga dari HIV AIDS, jaga dari perkelahian, jaga dari permusuhan.
wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah, la tafarraqu, jangan berpecah belah. Barulah kita akan bangga. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Satu di antara 7 yang dapat naungan Allah adalah sabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Kenapa yang disebut anak muda? Kenapa bukan orang tua? Kenapa anak muda yang ke masjid? Kenapa anak muda yang istiqomah? Karena kalau orang tua ke masjid memang sudah lumrah. Udah tua tak ke masjid juga, mau apa? Mau mati. Kalau ada orang tua tak juga ke masjid, ketok pintunya, Pak, ayo ke masjid. Aku tak ke masjid, ikat, campakkan ke sungai. Jangan begitu, ini kan dakwah. Ajak dia dengan lembut, dengan baik. Pak Haji, ayo ke masjid ya Pak, Masjid Raya Besitang. Jangan ajak aku ke masjid Besitang. Kau belum lahir, aku udah haji, tahu? Esok datang lagi, assalamualaikum Pak Haji, ayo ke Masjid Raya Besitang. Jangan ada Masjid Raya Besitang, nggak level sama kening aku. Kening ini cocoknya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masjid Raya Besitang tak level. Hari ketiga datang lagi, Pak Haji, ayo kita ke masjid. Jangan aja. Nanti kalau Bapak tak mau ke masjid, jenazah Bapak tak kami angkat, kami suruh jalan sendiri. Iyalah, iya. Lembut mengena lebih baik daripada keras tak kena. Betul? Habis 20 menit. Perempuan baik, anak muda baik. 20 menit yang terakhir, ini yang paling berat. Mohon maaf Bapak alim ulama, tuan-tuan guru, sahabat artis. Oh, penuh sampai ke belakang. Masya Allah, tabarakallah. Nak ceramah yang terakhir nih, terasa sejuk. Kipas angin berair. Sana tadi tak ada. Alhamdulillah sedap di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah baik, sudah sopan, tapi yang paling penting dari semuanya adalah istiqomah. Al istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamshi alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, jangan kau terpukau karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi yang penting kau tengok adalah istiqomah. Alhamdulillah, ini saya di depan saya ini orang-orang istiqomah. Yang ini istiqomah duduk, yang ini istiqomah berdiri. Yang duduk sama berdiri pahalanya sama. Kalian cuma berdiri aja. Yang memanjat pokok kayu sama. Yang berada di jalan sana sama. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Maka yang datang jam 2 tadi dapat pahala jihad sampai jam 6 kurang 15. 3, 4, 5, 6. Tadi datang jam 2. Jam 1. Masya Allah, jam 12. Kabarnya ada yang datang jam 10. Salah jadwal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun posisimu, apapun kerjamu, yang akan kau bawa mati menghadap Allah nanti adalah innal insana lafi khus. Semua insan manusia ini rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Yang cantik rugi, yang buruk rugi 2 kali. Illalladzina amanu, kecuali yang beriman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somai. Amal soleh. Ibu-ibu, amal solehnya apa? Mengandung. Mengandung itu amal soleh. Makanya kalau ibu tahun ini mengandung, tahun lalu mengandung. Kata kau kenapa mengandung-ngandung aja? Amal soleh. Amal soleh. Ada orang sholat duha. Ada orang sholat duha. Sholat duha itu amal soleh atau amal soleh? Sholat duha amal soleh. Begitu habis sholat duha meninggal dunia, besok sholat duhanya masih mengalir nggak? Enggak.
pula mengalir orang mati, berhenti. Tapi kalau ada ibu yang hamil punya anak, anaknya baik, ibu sudah meninggal tetap mengalir. Kalau gitu mana yang hebat? Sholat duha apa hamil? Hamil aja lah. Enaklah laki-laki ya. Laki-laki itu bisa puasa sunat Senin Kamis. Laki-laki bisa sholat 30 hari 30 malam. Laki-laki bisa baca Quran full 30 hari. Kami ini perempuan, ada masa halangan, mengandung anak. Ini orang tidak mengerti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi perempuan luar biasa. Man alat salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, kau besarkan, kau didik 3 anak perempuan, fa'adabahunna, kau sekolahkan agama, masukkan ke pesantren, wa zawwajahunna, nikahkan dengan laki yang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ibu-ibu yang sudah punya 3 anak perempuan masuk surga, amin. Yang masih 2 tambah 1 lagi. Balik dari sini, bang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu orang kalau punya anak perempuan, berapa anakmu? Anakku ada 2, anakku ada 4. Di mana? Itulah anakku 4, tapi perempuan. Dulu orang malu punya anak perempuan. Kalau punya anak perempuan langsung digali tanah, kubur hidup-hidup. Malu punya anak perempuan. Sekarang orang bangga punya anak perempuan, dipasang maharnya 100 juta. Akhirnya anak-anak lajang pun panglatu, panglima lajang tua. Unjuk rasa semua anak-anak di Besitang, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Maka saya kasih tahu, wahai ibu-ibu yang punya anak gadis, wahai bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau harga mahar melambung, maka zina akan murah. Betul? Oleh sebab itu ibu, kalau cinta pada anakmu, oleh sebab itu bapak, kalau kau sayang pada anakmu, turunkan harga mahar. Setuju? Udah, siapa yang tak punya duit, pinang sore ini. Udah kuturunkan udah. Ustadz menurunkan harga mahar, hidup sulit susah sekarang. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki. Hai anak-anak muda, calon mertuamu minta mahar, dia bukan menjual anak gadisnya. Calon mertuamu minta mahar, nanti mahar yang diberikan laki-laki itu menjadi hak milik perempuan. Kalau kebetulan hidupnya susah, nanti bisa jadi modal. Makanya mahar itu yang bisa dijual. Aku terima, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas 5 mayam tunai. Besar kali itu 5 mayam. Nanti kalau dia susah bisa dijual. Ini waktu nikah dulu Pak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1 telekong 10 tahun yang lalu. Sekarang tai lalatnya pun tak ada lagi. Apa yang mau dijual? Oleh sebab itu maka mertuamu itu sebetulnya bukan menjual anaknya, tapi dia ingin keluarga kalian bahagia. Setelah menikah laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik, lahirlah anak yang baik-baik, dididik di sekolah agama, masukkan anak ke pondok pesantren. Tidak ada solusi jalan lain selain satu-satunya jalan menolong anak kita supaya bebas dari segala macam, menjadi pemimpin yang selamat, menjadi orang-orang yang istiqomah. Caranya masukkan anak ke pesantren. Bapak ibu yang sudah masukkan anaknya sekolah agama, alhamdulillah. Yang belum juga memasukkan, na'udzubillah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga mau, mati aja lah. Apalagi yang bisa kita lakukan hidup ini? Dunia sudah kacau balau. Abdul Somad dulu waktu kecil kepalanya rusak. Yang merusak kepala Abdul Somad tak banyak, layang-layang, patuk lele, unyil, ucrit, usro, oga, paraden. Sekarang yang merusak kepala anak kita game online. Dari mulai pagi, sore, Jumat sampai Sabtu, Ahad menembak musuh yang tak mati-mati di warnet. Hancur di warnet itu mereka. Masuk saya ke warnet, saya tengok asap mengepul. Semua anak-anak SMP, anak SD merokok. Saya tanya, dek, mana yang kosong? Cari aja sendiri. Pernah Ustaz ke warnet? Mampir saya ke warnet, saya kirim file tak muat, mampir cari warnet, tepi jalan, masuk, tak ada satupun yang menyambut saya. Mestinya mereka berdiri lah. Tala'al badru alaina min, tak ada di warnet itu. Tala'al badru alaina, suasana macam perak irang-irang.
Mau jadi apa anak-anak kita? Ditembak musuh tak mati-mati, saking terus menembak-nembak, rupanya bukan musuh tuh mati, dia yang mati, bam, pecah pembuluh darah. Na'udzubillah, anak-anak kita sudah dirusak oleh game online, dirusak oleh PlayStation, dirusak oleh internet, dirusak oleh macam-macam film. Oleh sebab itu tidak ada cara jalan lain selain menjaga mereka. Amal ibu bukan cuma sholat duha, amal ibu lambaikan, ini kamera nih. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dah, pergi kamera. Tak ada yang tak patuh sama saya. Pergi saya, pergi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu orang operator drone itu amal soleh? Ya, beliau yang mengoperasikan drone itu amal soleh. Diambilnya gambar dari dekat, naiknya kan. Habis itu nanti mereka masukkan ke YouTube, langsung ceramah uang ribu ada. Udah dihitung tuh sama kiraman katibin sama tuyul-tuyulnya sekalian. 10.000. 10.000. Yang punya jin, punya hantu, punya setan, udah dihitung cuma 10.000. Tapi nanti begitu diuploadnya ke YouTube, ditonton orang 100.000 orang menonton. Maka yang punya drone ini juga sedang beramal nih, teknisi mikrofon ini amal soleh. Bisa saya ceramah kalau tak ada mikrofon? Teknisi mikrofon beramal soleh, pegawai Bank Mandiri Syariah beramal soleh, teknisi drone mana boleh hilang tadi? Saya takut juga kalau hilang saya suruh ganti. Teknisi drone beramal soleh. Bapak-bapak kepolisian yang menjaga lalu lintas jalan, apakah mereka tak beramal soleh? Amal soleh. Maka niatkan berangkat dari rumah kerja menjadi amal soleh. Langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tapi yang pula besok mau pagi mau berangkat dinyanyikan itu bismillahirrahmanirrahim. Dek, abang pergi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabu pagi biasa ada yang mengatakan ini cuaca politik sedang panas-panasnya Pak Ustaz. Kita sudah merdeka dari Belanda sejak 17 Agustus 1945. Sudah sejak 17 Agustus 1945, sekarang 2019, 74 tahun sudah lamanya. Kita sudah biasa dengan demokrasi ini. Pileg, pilpres, pilkada, pilkab, udah biasa kita semua. Maka kita sikapi ini semuanya adalah bagian dari dinamika negara demokrasi. Maka yang penting nanti jangan sampai golput, nyoblos. Saya bingung memilih yang mana Pak Ustaz. Istikharah, usolli sunnatul istikharah politik lillahi ta'ala. Dengar baik-baik tentang track record orang ini. DPR kota, DPR kabupaten, DPD, DPR RI, presiden, wakil presiden. Dengar baik-baik, tengok baik-baik, renung baik-baik, pikir baik-baik dengan pilihan. Kalau ada yang ngasih duit 17 April pagi dikasihnya duit, maka ambil saja. Setuju? Yang ada tolak bala, tolak duit ada? Tak ada. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya. Masalah nyoblos di kota itu luber, langsung umum, bebas, rahasia. Mana dia tahu? Tapi tadi kalau diajaknya sumpah Pak Ustaz, saya sumpah, sumpah kece aja. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil duitnya, serahkan untuk beli semen 2 sak belakang. Setuju? Tak sama bunyinya macam pertama tadi. Pertama tadi, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Ambil, belikan untuk semen belakang. Setuju? Nanti kalau ada yang bagi-bagi duit,
itu pengkhianat, karena dari awal sudah ulur sampai masanya dia akan tarik. Tahun pertama, tahun kedua menarik, tahun ketiga menggulung, tahun keempat kelima ulur balik. Permainan, na'udzubillah. Maka ambil untuk pembangunan. Besok datang kalian ke sana, tanya kepala tukang, berapa semen lagi yang perlu, berapa batu bata, berapa lagi perlu, berapa. Kau membantu? Enggak, nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap kita dengan seragamnya, polisi, tentara, angkatan laut, angkatan udara, ibu-ibu, bapak-bapak, anak gadis, lawyer, pengacara, advokat, pejabat, penguasa, ASN, bank syariah, semuanya berjalan di koridor masing-masing. Kita beramal soleh. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Apakah yang di atas? Apakah yang di atas? Apakah yang di bawah? Apa yang berdiri? Apakah yang duduk? Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah ini hati kita semakin takut pada Allah. Amin. Mulai jam 5, sekarang jam 6. Habis ini kita akan pulang untuk sholat maghrib. Jangan lupa mandi, karena ketiak basah, kepanasan. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmat dan barakah untuk Besitang dan umumnya Indonesia pada umumnya. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah, maupun yang tidak hadir mendengarkan kami dari jauh. Tenangkan hati mereka ya Allah. Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau titipkan pada kami ya Allah. Mubarik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki kami ya Allah. Mubarik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak, cucu cicit keturunan kami ya Allah. Mubarik lana fi autanina wa biladina, berikan berkah pada negeri tempat tinggal kami ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasa wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Besitang, selamatkan Langkat, selamatkan Sumatera Utara, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri Islam dari segala malapetaka, penjuru, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kepada kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami pengkhianat, penjahat, orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamatkan akidah anak-anak kami dalam lingkaran ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami jangan sampai kena penyakit sehingga kami tak bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf, bersedekah. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati karena kami silap salah banyak dosa ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikan kami rahmat ketika melewati kematian ya Allah. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, saat malaikat maut datang mencabut nyawa kami. Kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami nanti ketika dihisab ya Allah. Allahumma ja'alna min muqimis shalah, jadikan kami orang-orang yang menegakkan salat berjamaah khususnya di Masjid Raya Besitang ini ya Allah.
Allah arzuqna istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang kau ridai ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Pulang kami dari majelis ini, tolong kami lepaskan dari riba dan hutang piutang ya Allah. Wala maridun illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia yang meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang, yang gadis belum menikah, temukan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang ingin punya anak, berikan anak-anak para penghafal Al-Quran ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tunaikanlah hajat itu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal.